Orang-orang yang diberikan amanah jabatan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu dengan jabatanmu. Dengan jabatan yang engkau miliki, engkau bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jalani olehmu jabatanmu, tapi jangan lupa fa innaka mayyitun. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil, yang akan menegakkan keadilan pada hari akhirat kelak. Tidak ada seorang manusia pun akan terzalimi. Jangankan manusia, seekor binatang pun tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Thumma assalatu wassalamu ala habibihi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man bisunnatihi istanna wa bi atharihi iqtafa ila yaumil ba'thi wad dini wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka mustahil kita mampu menghadirkan diri kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Masjid Nurul Haq yang kita cintai ini. Maka alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam tidak pernah bosan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menjamin amal yang mana yang telah kita lakukan, yang amal itu akan memimpin kita, yang amal tersebut akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kemudian dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Orang-orang yang beriman tidak dibenarkan untuk memandang suatu al-ma'ruf, sesuatu kebaikan itu dengan pandangan ihtiqar, yaitu pandangan melecehkan, pandangan menyepelekan. Ini adalah amal yang kecil, ini adalah amalan yang sederhana, aku ingin yang lebih besar lagi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kita meremehkan amalan sekecil apapun, bahkan sekalipun hanya sekedar ya, mengambil pecahan kaca, bongkahan batu atau duri yang terdapat di tengah jalan sekalipun, karena boleh jadi amal tersebut yang mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan kita pun tidak tahu apakah amalan maghrib kita berjamaah tadi diterima sebagai satu amalan soleh atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, memperbanyak memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sesuatu amal yang kelak akan mengantarkan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga sahabat Tafakuh Channel dimanapun kita berada, InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di antara waktu maghrib menjelang masuknya waktu Isya ini, sama-sama kita akan manfaatkan, kita sisihkan sebahagian ya dari 24 jam yang Allah berikan hari ini kepada kita, kita sisihkan barang 30 menit, 40 menit ataupun 1 jam sekedar untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, dengan berdiamnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala seraya menunggu datangnya masuk waktu Isya, mudah-mudahan ini dicatat sebagai fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kandungan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam banyak kutubul ahadits atau buku-buku hadis, di antaranya ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim ya, dalam Mustadraknya. Hadis yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hadis ini tidak hanya sebagaimana hadis yang sering kita dengar, yang berisi tentang perkataan Nabi, yang berisi tentang nasihat Nabi kepada para sahabatnya ya, yang berisi tentang keputusan Nabi atau isyarat Nabi kepada para sahabatnya. Tapi hadis yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini justru adalah hadis yang merupakan nasihat dari Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kita bahas pada malam hari ini yang juga dinukil dalam kitab Nasaihul Ibad ini, yaitu hadis tentang 3 nasihat dari malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang mana wasiat ini, yang mana 3 nasihat ini ditujukan pula kepada manusia atau makhluk yang paling mulia, afdalu khalqillahi ajma'in, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai sosok makhluk Allah yang paling mulia yang wujud di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, lalu apa kiranya 3 nasihat, 3 wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Siapa yang tak mengenal malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang mulia, malaikat yang ditugaskan membawa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, jaa Jibril alaihi salam. Baginda Rasulullah meriwayatkan bahwa suatu ketika jaa Jibril alaihi salam, datang malaikat Jibril alaihi salam. Datang ke mana? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah, faqala, lalu kemudian Jibril alaihi salam
memberikan wasiat, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama kita simak bersama. Yang pertama, nasihat yang diberikan Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah, yaitu Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dari Jibril alaihi salam memanggil nama baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, kata Jibril, hiduplah kamu sesuka hatimu. Jalanilah olehmu hidup ini sesuka hatimu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi akhir dari nasihat Jibril alaihi salam ini, fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa wahai Muhammad, sesungguhnya kelak engkau akan jadi mayat, engkau akan jadi jenazah. Artinya apa? Hiduplah sesuka hatimu, tapi jangan lupa bahwa kelak engkau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kandungan nasihat yang pertama ini begitu jelas menggambarkan kepada kita, tentu pesan dari Jibril alaihi salam ini juga sangat layak menjadi pesan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Seolah-olah Jibril juga mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai umat Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, jalanilah olehmu hidupmu sesuka hatimu. Ya. Yang berprofesi sebagai seorang guru, jalanilah hidupmu sesuka hatimu sebagai seorang guru. Yang berprofesi sebagai seorang pejabat, jalani olehmu jabatanmu sesuka hatimu. Yang memiliki jabatan sebagai seorang hakim, jalani profesimu sesuka hatimu di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang berprofesi sebagai seorang orang tua bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya, seorang istri bagi suaminya, seorang anak bagi kedua orang tuanya, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, jalanilah hidup ini sesuka hatimu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, kamu kelak akan terbujur kaku. Engkau akan menjadi mayat, engkau akan menjadi jenazah, engkau akan meninggalkan jabatanmu, engkau akan meninggalkan karirmu, profesimu, engkau akan meninggalkan harta dan status sosialmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang tidak akan meninggal dunia? Dengan tegas Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya ini menjadi bahan muhasabah bagi kita, bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita perlu ingat bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya, bahwa kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihat dan muhasabahlah dirimu, lihat ke dalam apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita, yang itu pasti tidak pandang bulu kaya atau miskin,
wanita ataupun laki-laki, muda ataupun tua, rakyat jelata ataupun penguasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka jangan sampai kita menjalani hidup ini dengan sebagai seorang yang sombong, sebagai seorang yang angkuh, sebagai seorang yang seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Baginda mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Bahwa Rasul mengatakan umur umatku ini hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu, maka itu jarang dan jumlahnya sedikit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua di rumah, sebagai suami di rumah, sebagai seorang istri di rumah, lihat bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Apakah kita semena-mena? Apakah kita menjadi orang tua yang tidak amanah dengan karunia anak yang Allah titipkan kepada kita? Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi jangan lupa bahwa kelak engkau akan mati, engkau akan meninggalkan dunia ini. Orang-orang yang diberikan amanah jabatan, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu dengan jabatanmu. Dengan jabatan yang engkau miliki, engkau bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Jalani olehmu jabatanmu, tapi jangan lupa fa innaka mayyitun. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil, yang akan menegakkan keadilan pada hari akhirat kelak. Tidak ada seorang manusia pun akan terzalimi. Jangankan manusia, seekor binatang pun tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Mumpung masih hidup, nikmati hidup ini, tapi jangan lupa fa innaka mayyitun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat hati, semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jabatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi jangan lupa bahwa kelak engkau akan meninggal dunia. Hari di mana ketika itu kita tidak lagi bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika itu lidah kita, lisan kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana ketika itu tangan-tangan akan berbicara, kaki-kaki akan memberikan saksi kemana dulu kita melangkah, apa yang dilakukan oleh tangan ini. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang dulu mereka kerjakan ketika hidupnya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, mari sama-sama kita melihat sejauh apa bekal persiapan kita untuk menghadapi kematian yang pasti ini. Tidak ada jaminan yang berumur 20 tahun akan hidup 30 tahun lagi. Tidak ada jaminan yang berumur 1 hari dia akan hidup esoknya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah fala yastaqdimun. Ketika ajal telah datang tidak bisa diundur barang sedetik, tak pula bisa dipercepat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, manhum al-aqyas?" Siapa itu orang yang cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak ingat kepada mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, kemudian banyak persiapan menghadapi kematian tersebut. Kalau beberapa hari yang lalu, Rabu yang lalu ba'da maghrib kita menyolatkan jenazah salah seorang dari saudara kita, kerabat kita,
warga kita, maka boleh jadi yang berikutnya adalah tubuh dan jasad kita yang akan disolatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika kelak kita meninggal dunia, maka terputuslah potensi segala kebaikan yang kita lakukan, illa min thalathin, kecuali hanya 3 perkara saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya tetap mengalir. Kalaulah pernah kita menyedekahkan karpet di masjid lalu dipakai untuk solat, untuk sujud, kalau pernah kita kemudian menyumbangkan 1 sak semen, keramik, paku, AC atau apapun untuk fi sabilillah, maka itu termasuk min shadaqatin jariyah. Yang kedua, au min ilmin yuntafa'u bihi, ya. Atau kalau ada ilmu pengetahuan yang kita berikan, ilmu yang bermanfaat kepada murid kita, kepada anak kita kalau kita sebagai seorang ayah dan ibu, kepada saudara-saudara kita, kepada handai taulan kita, maka ilmu yang bermanfaat itu ketika diajarkan kembali kepada orang lain dan diamalkan, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Maka orang tua harus mengambil kesempatan untuk mendidik anaknya, mengajarkan kepadanya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Jangan sampai untuk mengajar ngaji pun kita tak mampu untuk mengajarkan anak kita. Maka di sini orang tua perlu memiliki bekal ilmu pengetahuan, sehingga ketika anaknya dewasa, setiap huruf yang dia baca dari Al-Quran, maka mengalir pula pahalanya kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah, yang senantiasa nanti dapat memberikan ganjaran atau pahala, mengalirkan pahala kepada kita ketika meninggal dunia, yaitu kalau kita memiliki anak-anak soleh yang mendoakan kita. Maka Bapak Ibu tidak cukup hanya mewariskan harta kepada anak kita, mewariskan perusahaan, mobil, rumah dan kebun, tapi tidak kita berikan kepada mereka sentuhan keimanan, sentuhan ruhani. Yang terjadi akhirnya harta itu menjadi wasilah untuk mereka saling berkelahi, tidak bertegur sapa, memutus tali silaturahim, sebagaimana yang banyak kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu, tapi jangan lupa bahwa kelak kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta. Jibril berpesan, wahai Muhammad, ahbib man syi'ta, cintailah olehmu siapapun sesuka hatimu, tapi jangan lupa fa innaka mufariquhu. Jangan lupa kelak engkau akan meninggalkan mereka, kelak engkau pasti akan berpisah kepada mereka, berpisah dengan mereka. Kalau tidak kita yang meninggalkan mereka, maka boleh jadi mereka yang lebih dulu meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu perlu didasarkan kepada keimanan, bukan didasarkan kepada harta, bukan didasarkan kepada fisik, bukan didasarkan pada jabatan sosial. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kelak pada hari akhirat tersebut orang-orang yang saling mencintai, ba'duhum li ba'din adu, satu dan yang lainnya di antara mereka itu akan menjadi musuh bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang saling mencintai karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau cinta kita kepada istri kita, jangan cuma hanya dibekali dengan harta, tapi bekali dengan ilmu agama, bekali dengan akhlak yang mulia, bekali dengan iman dan Islam, karena itulah yang kelak akan menyelamatkan mereka
dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah olehmu siapapun yang engkau ingin cintai, tapi ingat, kelak engkau pasti akan meninggalkan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tanya diri kita, sudahkah kita berikan bekal ilmu agama kepada anak-anak kita? Ya. Jadi yang perlu kita pertanyakan bukan hanya soal madza ta'kuluna min ba'di, apa yang kelak engkau akan makan sepeninggalanku wahai anakku, wahai istriku. Tapi ada yang lebih penting, madza ta'buduna min ba'di. Kira-kira kalau aku meninggal dunia kelak, apakah engkau akan tetap salat? Apakah engkau akan tetap menjadi orang yang membaca Al-Quran? Apakah engkau tetap akan menjadi seorang wanita yang menutup auratmu? Madza ta'buduna min ba'di? Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa. Maka Allah perintahkan kita, takutlah kita kalau nanti kita meninggal dunia, meninggalkan anak keturunan, keluarga, ahli waris dhi'afa, yang lemah. Sudahlah lemah secara ekonomi, lemah pula secara keimanan. Ketika ekonomi lemah, maka sangat berpotensi sekali orang kemudian akan menggadaikan akidahnya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Nyaris-nyaris saja ya, kefakiran itu akan membawa manusia kepada kekufuran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah olehmu siapapun yang ingin engkau cintai, tapi jangan lupa pasti kita akan berpisah dengan mereka. Secinta apapun kita pada istri, pada anak, pada suami, kita pasti akan meninggalkan mereka. Maka perlu kita berwasiat dengan wasiat yang baik untuk mereka. Ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan kepada mereka kelak kalau ayahmu meninggal lakukan ini, lakukan itu. Tidak cukup hanya sekedar meninggalkan harta. Kenapa? Karena harta tanpa iman kepada Allah justru akan menambah azab kelak di akhirat sana. Rasul mengatakan yajbi'ul mayyita thalathun. Ada 3 perkara yang selalu yang ikut akan mengantarkan jenazah kita kalau kelak kita meninggal dunia. 3 ini yang ikut. Apa yang pertama yang akan ikut? Yajbi'u ahluhu, keluarga kita akan ikut. Kita meninggal dunia, istri akan mengantarkan kalau kita masih punya istri. Anak kita insyaallah akan ikut mengantarkan. Yajbi'u ahluhu, kemudian wa maluhu, hartanya kalaupun itu kita punya harta, ada mobil dipakai oleh anak, dipakai oleh istri, dibawalah ke pemakaman. Ketika sore mulai menjelang, malam mulai datang, maka istri pun akan pulang, anak akan pulang membawa mobil kita. Takkan mungkin mobil diletakkan di kuburan atau dikuburkan sekaligus. Yajbi'u ahluhu wa maluhu, keluarganya ikut, sebahagian hartanya dibawa ke pemakaman. Yajbi'u itsnan, 2 akan ikut, wa yabqa wahid. Yang ketiga yang akan ikut adalah amaluhu. Amaluhu, amalnya. Kalau pernah dulu kita beramal, maka amal itu akan ikut mengantarkan kita, bersama dengan kita menemani gelapnya liang lahat, sempitnya kuburan, panasnya kuburan. Fayarji asnan, yang 2 yang pertama tadi, harta, keluarga kita, yarji, dia akan pulang. Tak akan mungkin dia betah di pemakaman, di kuburan sampai pagi. Dia pasti akan pulang. Secinta apapun dia mengatakan aku akan bersamamu hidup dan mati, dia pasti akan pulang. Wa yabqa wahid, lalu apa yang tersisa? Hanya 1 yang tersisa, apa dia? Amaluhu, amalnya. Itulah yang sekarang kita persiapkan. Kita duduk di masjid ini mendengarkan pengajian, solat berjamaah, membaca Al-Quran, solat sunat. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memastikan ada yang menemani kita kelak dalam kuburan yang gelap dan sempit itu. Karena hanya itu yang akan membersamai kita kelak.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah olehmu siapapun juga sesuka hatimu, tapi jangan lupa bahwa orang yang engkau cintai lambat atau cepat pasti engkau akan tinggalkan. Tak akan mungkin istri menemani kita kalau kita dah meninggal di kuburan itu. Dia akan pulang. Anak pun akan pulang. Lalu apa yang menemani kita? Amal. Nah, itulah yang kita berusaha untuk memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Yang itu akan kelak menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah, berbuatlah, lakukanlah apapun yang kita ingin lakukan selagi hidup ini. Tapi jangan lupa, fa innaka majziyum bih. Apapun yang kita lakukan, kecil ataupun besar, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, fa innaka majziyum bih. Kelak pasti kita akan mendapat, akan melihat ganjarannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kita akan nampak ganjarnya, kita akan dapat rewardnya. Tapi kalau seandainya keburukan, maka kita pun akan mendapatkan keburukan dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi kita hidup, ya, kita memiliki pilihan untuk ke masjid atau tidak. Kita ada pilihan untuk mengikuti majelis taklim atau ikut ke karaoke, ikut konser musik yang bertemu laki-laki dan perempuan yang ada perkara-perkara maksiat, orang-orang yang tidak menutup aurat. Kita ada pilihan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Tapi kenapa kita memilih untuk duduk di masjid? Kenapa kita memilih untuk ke majelis ilmu? Kenapa kita memilih untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal, tidak ada unsur riba? Karena kita yakin fa innaka majziyum bih. Karena amal kita itu kelak akan mendapat ganjaran. Karena amal kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu amalan pun yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil atau besar. Makanya kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya Allah dengan hisab yang mudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ya, di akhir hadis ini juga disampaikan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan orang-orang yang beriman itu qiyamuhu bil-lail, yaitu ketika dia mampu melaksanakan qiyamul lail. Kemuliaan orang-orang yang beriman itu ketika dia mampu membuka kelopak matanya di tengah malam ketika manusia tidur seluruhnya. Makanya Rasul mengatakan, afdalu as-salati afdalu as-siyam ba'da syahri Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Syahrullah al-Muharram, pada bulan Muharram. Ada kita mengenal istilahnya puasa Ashura, 10 Muharram. Wa afdalus salah ba'dal faridah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik salat setelah salat fardu itu salat apa? Salatul lail, yaitu salat malam. Kita menyebutnya qiyamul lail. Bisa sifatnya tahajud, bisa juga sifatnya witir. Kalau payah rasanya untuk bangun tengah malam, maka usahakan selepas isya itu ambillah witir 1 rakaat. Itu juga biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis isya, salat ba'diyah 2 rakaat, lalu kemudian salat 1 rakaat. Salat apa? Salat witir. Witir itu boleh dilakukan bahkan sebelum tidur. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah olehmu salam. Wasilu al-arham, hendaklah kamu menyambung silaturahim. Banyak abang dan kakak tidak berteguran.
orang tua dan anak tidak berteguran, ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutus silaturrahim. Maka wasilu al-arham, kata Rasulullah, hendaklah kamu menyambung tali silaturrahim. Wa at'imut ta'am, dan hendaklah kita membiasakan diri memberikan makan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak fakir miskin, banyak duafa yang kesulitan pekerjaan pada corona ini, berikan makan kepada mereka, ya. Kemudian kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah bangun pada malam hari di saat wan nasu niyam, orang-orang lain pada tidur, kita lalu bangun dan melaksanakan salat. Apa kata Rasulullah? Tadkhulu al jannah bisalam, maka kala engkau akan masuk ke dalam syurga bisalam, dengan penuh kedamaian, dengan penuh keselamatan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, yang menjadikan kita orang yang mulia itu ketika kita mampu bangun di tengah malam. Berat, betul, memang berat, tapi itulah yang membuat kita menjadi orang yang mulia. Dan yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, ya. Dan yang menjadikan seorang manusia itu menjadi orang yang terpandang, ya, istighna'uhu 'anil nas, ketika kita ini, ya, tidak mengemis-ngemis kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak menjadi budak bagi manusia yang lain. Berapa banyak hari ini orang yang menjadi budak bagi majikannya, disuruh apapun dia akan lakukan. Wastighna'uhu 'anil nas. Jadi di antara yang menjadikan orang itu sebagai seorang yang bermarwah, orang yang bermartabat, yaitu ketika kita itu tidak mengemis-ngemis kepada manusia, ya. Tidak meminta-minta kepada manusia. Ketika kita meminta kepada manusia, maka kita akan dipijak, kita akan dihina. Dan tidak menjadi budak pula bagi orang-orang kaya. Sebagaimana dikatakan, wa man tawadhu'a li ghaniyyin bi ghinah. Barang siapa yang kemudian menghormati salah seorang karena kekayaan yang ia miliki, faqad zahaba sulusa dinih, ya. Ketika kita menghormati si fulan karena kayanya dia, kalau tidak kaya kita tidak akan hormat kepadanya. Orang miskin tetangga kita, kita hina, tak kita pedulikan, tak kita pandang. Dia butuh bantuan, tak kita tolong. Tapi ketika orang kaya yang terpandang, punya jabatan, yang minta tolong, kita cepat membantunya. Wa man tawadhu'a li ghaniyyin bi ghinah, barang siapa yang menundukkan kepalanya di hadapan seseorang karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinih, sungguh telah hilang dari dirinya, dalam dirinya 2/3 dari agamanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun kesulitan kita, jadikan Allah sebagai rujukan pertama kita, Allah sebagai tempat berpulang kita yang pertama. Bukan mengadu kepada manusia terlebih dahulu, baru kemudian kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan, ya, membacakan atau menjabarkan tentang salah satu nasihat dari Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, yang itu juga menjadi nasihat bagi kita sebagai umat Rasulullah, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.